menyampaikan secara keras bahwa kalau misalnya itu MKD tidak memberikan sanksi yang berat terhadap Arteria, maka telah merobek keutuhan NKRI. Dan itu artinya orang Sunda sudah tidak percaya lagi terhadap MKD. Bertemu lagi di forum apa kabar .news. Kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber yang menarik. Ini terkait dengan kasus yang 2 bulan lalu sempat rame gitu, soal Arteria Dahlan terkait dengan ujarannya yang dinilai menghina Sunda. Ini ada update terbaru dari Kang Cecep Burdansah. Apa kabar Kang Cecep? Baik, Kang Nono, alhamdulillah. Kang Cecep ini sebagai Ketua Paguyuban Panglawungan Sasa Sunda, tapi terkait dengan kasus Arteria Dahlan yang diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Kang Cecep bertindak sebagai personal ya, Kang Cecep ya? Personal. Ya, tapi diawali oleh gerakan Kang Cecep dan kawan-kawan yang terkait dalam komunitas sastra Sunda. Ini dalam merespon statement Arteria Dahlan. Nah, kemudian isu ini bergulir di jalur konstitusional ya. Berbarengan juga pada saat itu bergulir juga reaksi-reaksi keras dari publik Jawa Barat, publik Kasundaan. Nah, sekarang sudah ada update atau ada informasi terbaru dari proses di Mahkamah Kehormatan DPR RI. Kang Cep, kasus Arteria Dahlan ini sudah di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Kang Cecep kemarin dimintai konfirmasi keterangan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Kang Cep kabar terakhir di MKD terkait dengan kasus ini, karena publik menunggu nih sebenarnya, karena 2 bulan lalu ramai banget nih di komunitas Kasundaan di Jawa Barat. Ya, Kang Nur, memang publik sangat menunggu ya, termasuk saya juga sebagai pengadu menunggu follow up dari MKD itu seperti apa. Nah, alhamdulillah ternyata MKD memfollow up-nya, dan kita mengapresiasi bahwa para pengadu itu sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Para pengadu ada berapa pengadu nih Kang? Pengadu itu ada 5, jadi ada yang kemarin menghadap itu ada 5. Nomor 1 saya sebagai personal, kemudian Kang Andri, dan 3 lagi atas nama Badan Hukum organisasi. Saya lupa namanya. Kita dimintai klarifikasi dan keterangan. Jadi memberikan keterangan kepada anggota MKD. Begitu Kang. Jadi nah, ini sebetulnya yang menarik itu, kita kan membayangkan yang menerima itu minimal 5 atau 10 anggota MKD, ternyata cuma 2 yang menerima itu. Pada kemana yang lain katanya? Nah, ya kita tidak tahu pada kemana. Yang pada awalnya saya juga menyiapkan bahan yang cukup banyak untuk disampaikan, tetapi karena eksplorasinya juga memang terbatas hanya oleh 2 orang, jadi tidak tersampaikan dengan dengan baik lah, tidak sepenuhnya tersampaikan. Tidak ada perdebatan secara intelektual, karena memang konteksnya itu cuma mendengarkan kita. Yang disampaikan apa Kang Cep? Kalau saya sih menyampaikan terkait analisis ujaran Arteria terhadap bahasa Sunda, dilihat dari aspek linguistik dan kemudian dugaan pelanggaran etik dan pidananya. Jadi saya sampaikan kepada 2 anggota MKD itu. Siapa tuh yang waktu menerima Kang Cecep dan kawan-kawan? Saya lupa lagi namanya. Kalau tidak salah namanya itu Pak Sartono dari fraksi Demokrat. Kemudian satu lagi Pak Amin Wahyu, mungkin dari Gerindra ya. Dari Gerindra, mereka berdua yang menerima. Yang disampaikan substansinya apa nih Kang Cep waktu itu? Saya menjelaskan bahwa dari aspek linguistik, apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan ini memang sangat menghina bahasa Sunda. Pertama, bahwa dia telah mendikotomikan kalau misalnya itu orang yang berbicara bahasa Sunda itu
seakan-akan bukan Indonesia, sedangkan yang berbicara bahasa Indonesia itu Indonesia. Oke. Kemudian juga bahasa Sunda itu bikin takut. Nah ini juga menandakan bahwa kalau misalnya itu orang berbicara bahasa Sunda bikin takut, maka yang takut itu siapa, gitu kan? Nanti kan seolah-olah orang Sunda ini apa hantu, pencuri gitu ya, setan atau apa gitu. Ya itu dari segi aspek logistik sudah memenuhi syarat kalau arteria Dahlan ini memang menistakan bahasa Sunda. Oke. Ya, dan saya juga dibantu oleh teman-teman dari pakar linguistik. Jadi, hasil dari diskusi juga itu. Kalau dari aspek etik dan dugaan pidana kan karena saya latar belakang juga hukum, jadi saya pelajari memang memenuhi unsur pelanggaran etik ya. Di antaranya itu harus menjaga kehormatan dan wibawa DPR, tidak boleh bias gender, bias suku, bias apa, dan ternyata arteria malah bias suku ya di dalam menyampaikan kritiknya terhadap Kejaksaan Agung. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Oke. Kalau dari teman-teman pengadu yang lain, kira-kira yang disampaikan? Ya mereka menuntut, teman-teman yang lain juga saya sangat mengapresiasi ya, karena mereka menuntut bahwa arteria ini pelanggaran yang berat dan harus diberhentikan. Jadi harus diberikan sanksi paling berat. Oke. Diberhentikan gitu. Saya sangat mengapresiasi itu. Nah ini kan Kang Cecep kan pengaduan sudah sampai di tahap verifikasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Artinya kan bisa diharapkan ini prosesnya akan terus berjalan gitu kan. Nah, kalau misalnya melihat dari pertemuan kemarin, terus dari apa yang disampaikan oleh dua perwakil atau dua anggota MKD itu, Kang Cecep menangkapnya seperti apa? Ya, saya tidak mengurangi apresiasi terhadap MKD ya. Oke. Cuma kalau misalnya dari 17 anggota MKD yang hadir 2 orang, rasanya saya agak sedikit kecewa. Karena artinya kita ini seperti kalau dalam pertandingan itu seperti dianggap enteng gitu. Nah kemudian juga tidak ada pendalaman. Jadi kita ini tidak dikritisi oleh anggota MKD yang 2 orang itu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap kita. Jadi konteksnya itu sama dengan kita menyampaikan aspirasi kepada MKD pada saat awal-awal kita diterima Pak Maman. Itu sama mirip lah. Jadi, tidak ke pendalaman materi, Bu? Tidak ada pendalaman materi. Nah, padahal yang saya harapkan itu dari MKD itu ada pendalaman materi, ada pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa mengungkapkan sepenuh-penuhnya argumentasi kita, baik argumentasi linguistik maupun argumentasi hukumnya. Nah ini nggak keluar juga sih sebenarnya. Apakah dalam pertemuan kemarin itu juga disampaikan respon-respon keras gitu yang muncul dari beberapa komunitas Kasundaan sebelumnya? Kemarin memang ada diungkapkan oleh teman-teman dari pengadu ya, dari LBH Galuh kalau tidak salah atau dari diantaranya ya, mereka menyampaikan secara keras bahwa kalau misalnya itu MKD tidak memberikan sanksi yang berat terhadap arteria, maka telah merobek keutuhan NKRI. Dan itu artinya orang Sunda sudah tidak percaya lagi terhadap MKD karena tidak menjaga NKRI. Nah berarti itu otomatis orang Sunda juga boleh merusak NKRI, gitu kan? Nah, ini kan kalau menurut saya pernyataan keras dari teman-teman pengadu ini semacam warning lah supaya MKD menindaklanjutinya secara serius mengenai kasus arteria ini. Jangan main-main gitu lah. Kira-kira itu sinyal atau pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman pengadu itu, Kang. Iya. Kan kita belum bisa melihat sikap MKD terhadap kasus ini. Apakah nanti termasuk pelanggaran etik ringan, sedang, dan berat? Nah kalau dari Kang Cecep sendiri melihat hal ini seperti apa? Terutama dari gestur-gestur gitu ya, dari gestur-gestur politik, baik dari kedua anggota MKD yang menerima Kang Cecep dan teman-teman maupun dari kalangan dewan lainnya. Kalau feel saya sih ini kasus arteria ini endingnya sih
sudah saya perkirakan lah. Oke. Sudah saya perkirakan, apalagi dengan merasakan kemarin suasana di MKD ya, diterima oleh 2 orang, kemudian juga tidak ada pertanyaan kritis, maka kasus arteria ini bisa dikatakan ada 2 kemungkinan lanjut atau sama sekali tidak. Nah, jadi sekarang kan setelah memberikan keterangan, nanti yang 2 anggota MKD ini akan melaporkan kepada pimpinan MKD. Apakah ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Oke. Nah, kalau layak berarti lanjut, kalau tidak berarti nggak lanjut. Nah, saya sih feeling saya mungkin bisa saja tidak lanjut. Gitu kan. Nah, kemudian kalaupun ditindaklanjuti sampai ending, sampai terakhir, saya memperkirakan sih tidak akan ada sanksi yang apalagi berat lah ya. Yang ringan sedang pun tampaknya sih tidak akan terjadi ya. Oke. Ya, karena dilihat dari gestur politik, dari kehadiran yang hanya 2 orang, kemudian dari tidak ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkritisi materi kita gitu kan. Dari situ saja saya sih punya kemungkinan endingnya ya bakal ngeblong lah gitu. Iya. Tapi kan Kang Cecep, kita masih ingat betapa waktu itu ketika kasus arteria dahlan ini mencuat gitu kan, tekanan publik bahkan tuntutan gitu juga sebagaimana dituntut oleh teman-teman pengadu gitu ya, kan cukup keras gitu kan, bahwa pecat arteria dahlan antara lain itu sudah berhentikan dari keanggotaan DPR-nya dan pecat dari kepartaiannya. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan dengan tuntutan waktu itu dan perkiraan tadi Kang Cecep terhadap proses di MKD ini seperti apa? Apakah akan memunculkan persoalan baru nanti? Ya kan, kalau bagi MKD yang penting kan sudah merespon protes teman-teman dari masyarakat Sunda ya. SOP-nya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan DPR RI mengenai MKD kan. Kita direspon. Kemudian lanjut tidaknya itu kan tergantung dari hasil rapat pimpinan MKD. Nah, Kang Nu kan ini tidak ada peraturan DPR mengenai MKD yang menyebutkan kalau MKD punya kewajiban memberitahukan ke kita kapan follow up-nya setelah pertemuan kemarin ya. Oh, jadwalnya nggak ada. Apakah seminggu, sebulan, setahun? Tidak ada aturan itu yang mengikat MKD harus memfollow up atau melaporkan ke kita. Tetapi kalau misalnya mereka memfollow up kemudian memberitahu kita, ya. Tetapi itu adalah tidak diikat oleh peraturan. Nah, jadi kita perjuangan teman-teman masyarakat Sunda mengenai arteria ini sebetulnya sudah selesai di hari kemarin. Nah, sekarang kan bola menggelinding di MKD. Kalau misalnya lanjut, bersyukur, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itulah usaha masyarakat Sunda mengenai kasus arteria ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah yang menerima kondisi ini hanya para pengadu yang kemarin bertemu dengan MKD, atau publik juga bisa menerima? Betul. Jadi kekecewaan pasti terhadap masyarakat Sunda karena reaksi awalnya juga sangat masif, sangat keras ya. Nah, pertanyaannya, pertama, stamina kita untuk terus mendorong kasus ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi ya, yang kan sudah tidak ada. Karena secara konstitusional kita adalah memang ke MKD. Secara pidana ke polisi kan ada teman-teman yang memperjuangkan. Nah, kita tunggulah hasilnya ya. Tetapi kita kalau misalnya di MKD sudah seperti ini ya, menurut saya perjuangan itu selesai. Nah, perkara kecewa atau tidaknya, saya memberikan warning dari sekarang nih di podcast Apa Kabar News, supaya tidak terlalu high expectation lah. Tidak terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap lah. Yang penting kita sudah berjuang semaksimal mungkin sesuai konstitusi. Perkara hasilnya ya perkara MKD dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya tidak terlalu getir gitu. Iya. Apakah ini kalau diibaratkan sepak bola, ini menang, kalah atau draw nih? Kalau saya sih feel saya. Kita ini tidak bisa dikatakan kalah. Karena apa? Karena kita membangun opini publik sudah sukses lah. Kemudian berjuang sesuai konstitusi kita sudah. Nah, inilah batas kemampuan masyarakat Sunda dalam memperjuangkan bahasa Sundanya terkait arteria. Nah, kemudian apakah itu nanti lanjut
atau tidak, kita juga tidak bisa dikatakan kalah kalau tidak lanjut ya, karena memang bolanya sudah di tangan MKD. Oke. Nah, ya paling kita harus bisa menerima, itulah kelegoan masyarakat Sunda. Jadi kita memang, saya agak kurang sepakat dengan misalnya mengancam bahwa kalau MKD tidak merespon sampai menghukum Arteria, kemudian NKRI, orang Sunda tidak patuh pada NKRI. Saya sih nggak sampai ke situ. Iya. Itu terlalu jauh ya, terlalu jauh, dan kita tetap menerima apapun keputusan MKD, walaupun dengan kecewa. Tapi kecewaan lah. Iya, kecewaan lah. Tapi kan harapan ke MKD masih ada dong Kang Cep, karena ini kan baru tahap awal kan? Betul. Masih ada, tapi kan gestur politik seperti tadi Kang Nunu katakan ya, feel saya selama di MKD juga kemarin, suasananya istilahnya itu kita ini sudah bisa membayangkan lah. Oke. Seperti apa lah. Makanya tadi ada kesimpulan jangan terlalu berharap. Ya, meskipun harapan tentu saja masih ada ya. Masih ada lah kalau harapan. Karena kan anggota MKD kan tidak hanya 2 orang itu. Betul. Ya, siapa tahu kan ada anggota-anggota lain yang ya berbeda pendapat mungkin ya. Gitu kan. Ya, karena toh komposisi MKD adalah kekuatan-kekuatan politik yang ada di Senayan kan. Nah, jadi harus diingat memang MKD itu bukan proses hukum tapi proses politik juga. Iya, proses politik karena yang menyidangkan etik kan di situ kan. Oke, Kang Cep. Jadi untuk sementara Kang Cecep sebagai pengadu sudah bisa menangkap kesan ya. Dari pertemuan kemarin dengan MKD bahwa kasus Arteria Dahlan ya jangan terlalu berekspektasi seperti yang dituntut oleh kebanyakan komunitas Kasundaan sebelumnya gitu. Kalau itu kan kencang sekali bahwa pecat Arteria Dahlan dari PDI dan ganti atau berhentikan dari DPR RI. Bahkan ya PDIP harus dihukum lah gitu kan nanti di pemilu. Nah, ini artinya apakah perjuangan orang Sunda terkait kasus Arteria Dahlan itu akan segera berhenti atau apa ya kita lihat ya Kang Cecep. Nah, terlepas dari kasus Arteria Dahlan ini Kang Cecep, kan kemarin kita sangat asik ya melihat kekompakan gitu, kekompakan komunitas Kasundaan, bahkan hampir semua elemen Kasundaan kompak menyikapi kasus Arteria Dahlan. Nah, apakah kekompakan itu masih terasa sekarang itu Kang Cep? Kalau saya sih merasakan kekompakan dari masyarakat Sunda dan teman-temannya masih walaupun bisa jadi lah ya di dalam elemen-elemen teman-teman yang menggelilingkan kasus Arteria Dahlan ini ada kepentingan lain lah. Tapi bagi saya itu tidak jadi soal ya. Yang penting bahwa kita sudah membela bahasa Sunda sebagai rumah kita bersama. Sikap sudah ditunjukkan ya? Betul, sikap sudah ditunjukkan dan saya merasakan kekompakan masih ada. Walaupun pada saat mengadu itu kan ada 5 pengadu, ada 9 sebetulnya semuanya itu. Tapi yang lolos 8, kemudian yang 3-nya tidak hadir, gitu kan? Nah, itu juga menurut saya sudah sangat apresiasi, artinya masyarakat Sunda sudah ada kemauan untuk mengadu. Itu kekompakan lah. Nah, cuma nanti hasilnya ya seperti tadi, jangan terlalu berharap lah. Siap-siap untuk kecewa lah. Siap-siap untuk kecewa ya. Ya, Kang Cep. Nah, kekompakan ini yang masih dirasakan ini kan sayang kalau dibiarkan begitu saja. Nih, harusnya kekompakan ini bisa jadikan modal untuk hal-hal yang lebih produktif lagi ya ke depan. Kira-kira menurut Kang Cecep gimana nih? Begini Kang Nunu, jadi kalau misalnya itu kekompakan dalam aspek kualitas ya, untuk mengembangkan, memelihara bahasa Sunda, saya sih tidak terlalu berharap banyak lah. Jadi di antara teman-teman yang menggelindingkan kasus Arteria Dahlan ini, apakah mereka punya komitmen besar terhadap memelihara bahasa Sunda dalam segi kualitas ya? Misalnya itu menulis dengan baik dan benar, membaca buku sastra Sunda, bahasa Sunda, berbicara sehari-hari bahasa Sunda, memulai bahasa Sunda. Saya sih tidak terlalu berharap banyak ke situ. Walaupun pasti teman-teman yang protes juga ada kesadaran ke sana. Nah, saya sendiri sebetulnya kenapa saya menggelindingkan ini karena saya secara
kualitas, saya ini memang sehari-hari pakai bahasa Sunda. Iya. Kalau di kantor di Jakarta ya pakai bahasa Indonesia karena memang banyak etnis. Di podcast kayak Indonesia sawaranya. Ya, di sini di podcast kan bahasa Indonesia juga. Iya, iya. Gitu kan? Kemudian saya menulis cerita pendek dalam bahasa Sunda itu sejak SMP. Sudah punya buku juga ya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bahasa dan sastra Sunda juga. Saya itu tiap tahun dari usia 20-an sampai sekarang. Tidak pernah bosan lah. Karena memang itu rumah saya. Nah, apakah teman-teman itu membela bahasa Sunda dalam konteks arteria dahlan ini itu latar belakangnya saya tidak tahu. Oke. Ya, karena saya tidak pernah mengenal di antara para pengadu, saya tidak pernah kenal. Artinya rekam jejaknya saya tidak kenal dalam bahasa Sunda. Di dalam membela bahasa Sunda dan beraktivitas bahasa Sunda saya tidak kenal. Nah, jadi saya maklum kalau latar belakang kepentingannya berbeda. Pasti. Nah, jadi ya yang penting opinion publiknya sudah goal lah. Oke. Nah, balik lagi kan ini kalau misalnya kekompakan yang sudah terbentuk ini hanya untuk mensikapi arteria dahlan saja kan sayang gitu kan. Banyak sekali hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan modal kekompakan elemen-elemen Kasundaan gitu kan. Nah, apakah modal kekompakan ini menurut Kang Cecep, sekali lagi saya bertanya, bisa dimanfaatkan gitu untuk hal-hal lain gitu di luar konteks arteria dahlan? Kalau menurut saya bisa, Kang Nono. Oke. Cuma mungkin harus bersama-sama ya. Kalau saya sendirian kan saya juga tidak punya sumber daya yang memadai untuk memaintenance kekompakan itu. Nah, saya agak sedikit mengkritik, boleh nggak ini? Mengkritik organisasi di Sunda yang besar ya. Dalam hal ini Paguyuban Pasundan. Harusnya Paguyuban Pasundan yang memanfaatkan momentum ini untuk menjaga kekompakan masyarakat Sunda dalam menyikapi kasus arteria dahlan. Nah, ini seharusnya diambil momentumnya itu, kemudian dirawat, di maintenance dan dikembangkan kekompakan ini. Ternyata masyarakat Sunda itu ada. Kalau dan sudah diarahkan ke hal-hal yang kreatif. Betul. Ya. Kalau sudah tersinggung bahasa Sunda, oh ternyata orang Sunda kompak. Nah, harusnya ini diambil oleh Paguyuban Pasundan, kemudian diarahkan, di maintenance lah, untuk hal-hal yang positif dalam mengembangkan kebudayaan Sunda. Atau kepentingan orang Sunda, atau kepentingan Jawa Barat, baik itu kesejahteraan, ekonomi, politik, atau sosial, lingkungan, harusnya diambil. Momentum ini kekompakan harusnya ya Paguyuban Pasundan. Tapi sayang kan Paguyuban Pasundan cuma cukup arteria itu ya minta maaf selesai. Nah, saya pernah menyampaikan ini kepada tokoh Paguyuban Pasundan, tokoh Unpas ya, Pak Subarsa. Nah, harusnya Paguyuban Pasundan mengambil momentum ini secara baik dan tepat gitu. Tapi sayang tidak dimanfaatkan. Ya momentumnya mestinya 2 bulan lalu ya. Betul, 2 bulan lalu. Meskipun sekarang momentum itu masih ada ya. Kalau betul sekali kalau misalnya diambil oleh organisasi yang besar gitu dengan pengaruhnya juga yang besar, kekompakan ini pasti akan berarti sesuatu gitu ya yang positif gitu. Betul. Oke, Kang Cecep hatur nuhun bincang-bincangnya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lah tadi yang terakhir bagi organisasi Paguyuban Pasundan untuk memanfaatkan kekompakan Pasundan ini, dan kemudian itu tadi ya publik jangan terlalu berharap di proses sidang etik betul. MKD ya.